Kalian pikir Satrio Piningit itu siapa? Satrio Piningit itulah dia raja daripada segala makhluk, raja dari segala manusia. Makanya Satrio Piningit itu diagungkan, dimuliakan. Bahkan bukan hanya manusia yang memuliakan Satrio Piningit, bagi yang paham, tapi para makhluk gaib pun ikut memuliakan beliau. Makhluk gaib saja sudah memuliakan Satrio Piningit. Itu artinya Satrio Piningit itu bisa dikatakan manusia setengah dewa, bahkan dia itu adalah Tuhan. Ya, karena tidak ada satu manusia, satu makhluk pun di muka bumi ini yang memiliki kemampuan energi yang begitu dahsyat, yang begitu tinggi, yang begitu hebat, melainkan hanya dia yang memiliki itu. Kalau dari jenis manusia atau apapun namanya, yang namanya makhluk tidak akan memiliki kekuatan energi yang begitu hebat. Dia bisa mengendalikan 4 unsur, 4 anasir alam semesta. Dia bisa mengatur apa yang ada di jagat raya ini. Semuanya bisa dikendalikan olehnya. Kan hanya Tuhan yang memiliki kekuatan energi atau kemampuan yang sangat luar biasa seperti itu. Mana ada manusia yang bisa memiliki itu? Tidak ada lah. Kalau manusia biasa atau manusia dunia, kalau manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa seperti itu, tidak masuk akal. Jadi bagi yang paham, kalau bagi yang belum sampai atau yang belum paham, ya Satrio Piningit itu manusia seperti manusia lainnya, cuman memiliki kelebihan. Itu kalau, mohon maaf, bagi yang belum atau yang benar-benar belum paham tentang perjalanan Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini dalam bahasa Nusantara. Di Nusantara dia dikenal sebagai Satrio Piningit. Kan Satrio Piningit ini banyak nama. Kalau di Arab ya dia disebut Imam Mahdi. Ketika dunia sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan, nyawa sudah tidak berharga, kekacauan di mana-mana, apalagi peperangan dan lain sebagainya, maka hanya Satrio Piningit yang bisa menyelesaikan itu. Dikarenakan Satrio Piningit ini bukan dari jenis manusia. Bukan, mana ada manusia memiliki kemampuan seperti itu. Tak adalah. Jadi kalau benar ini Satrio Piningit memiliki kemampuan seperti itu, maka tiada lain Satrio Piningit ini, dia adalah Tuhan. Iya. Manusia yang sempurna, yang dalam istilah tasawuf, manusia insan kamil, mukamil. Segala kelebihan yang dimiliki oleh manusia ada pada Satrio Piningit. Bahkan bukan hanya ada pada manusia, kelebihan yang ada pada makhluk seluruh alam ada di tangannya.
ada pada diri Satyo Piningit itu. Jadi kalau benar-benar Satyo Piningit ini hadir, maka tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Yang jelas, angkara murka, ketidakadilan, kemaksiatan itu akan dihancurkan olehnya. Berarti bukan pertarungan ringan atau pertarungan seperti yang kita bayangkan, tapi pertarungan itu akan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi, akan melahirkan kekacauan, peperangan besar di atas goro-goro. Karena ini perubahan total. Dunia akan dibersihkan. Benar-benar dunia akan dibersihkan. Dan peradaban saat ini tidak tertutup kemungkinan akan musnah. Karena peradaban saat ini, di mana kejujuran sudah tidak bernilai, orang yang jujur dimanfaatin, orang baik dikhianati. Sudah tidak bernilai perbuatan baik, kejujuran. Sudah tidak bernilai yang namanya kejujuran di zaman ini. Orang pintar menggunakan kepintarannya kepada jalan yang tidak benar, memanfaatkan orang lain, orang lemah diinjak-injak, orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Jadi persoalan ini, kalau diadakan perubahan besar-besaran oleh beliau Satyo Piningit, maka gejolak besar itu tidak akan terhindarkan. Mengerikan sebenarnya kalau diceritakan panjang lebar cerita tentang kedatangan Satyo Piningit ini. Sangat mengerikan. Karena tidak bisa dibayangkan kejadiannya kalau ia hadir di muka bumi ini. Coba kalau teknologi akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin teknologi kalau dimusnahkan kalau tidak ada gesekan, benturan besar di situ? Pasti adalah, pasti akan terjadi. Dan kejadian seperti ini bagi yang sudah tercerahkan, bagi yang mencapai kesadaran murni, baik di pihak Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya, sudah menangkap apa yang akan terjadi ke depan tentang kemunculan Satyo Piningit ini. Mereka sudah menangkap itu. Sudah bisa dibayangkan. Dan kalau ini benar-benar dibuka ceritanya, sangat mengerikan. Jadi cerita yang diceritakan oleh banyak pihak, mohon maaf, itu belum seberapa. Belum seberapa itu cerita yang diceritakan itu. Tapi kalau benar-benar diceritakan dengan jujur, tak ada yang ditutup-tutupi tentang kedatangannya nanti. Sangat luar biasa, sangat mengerikan kejadian yang akan terjadi nanti. Bisa dibayangkan, peradaban saat ini akan musnah dan akan lahir peradaban baru dengan manusia-manusia baru. Luar biasa. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Satyo Piningit, ya mungkin bagi yang terlalu percaya dengan perjalanan Satyo Piningit kemudian mengait-kaitkan dengan perjalanan dirinya, dikarenakan terlalu percaya diri sehingga seakan-akan dirinya lah Satyo Piningit itu, padahal
satu piningit yang sebenarnya, satu piningit yang sesungguhnya, seperti yang saya katakan tadi. Dia bukan manusia, dia itu Tuhan. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang bertindak di muka bumi, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Ada satu makhluk pun yang mampu, yang sanggup menghalangi. Ya, seperti itu. Jadi cerita seperti ini, pembahasan seperti ini, kalau dikaitkan dengan kajian tentang ketauhidan, di sanalah ada keterkaitan, akan tersambung dengan perjalanan Satya Piningit ini. Dalam kajian ketauhidan tingkat tinggi, perjalanan Satya Piningit ini sangat rasional kalau dikaitkan dengan masuk akal atau tidak. Iya. Jadi dalam ilmu ketauhidan itu melainkan orang-orang yang tajam dalam berpikir, bukan hanya sampai di situ tentang ketajaman dalam berpikir. Ilmu ketauhidan itu bertingkat-tingkat.